Yang kedua, mereka mau nyoba-nyoba nih, coba deh saya naikkan jadi tersangka. Siapa tahu orang-orang itu hanya kenceng di media, kalau sudah tersangka mencret misalnya begitu. Tersangka ternyata tidak begitu loh. Polisi sudah bisa memegang buktinya gitu. Dan ingat pasal 35 itu ancaman hukumannya besar berat. Itu ancaman hukumannya 12 tahun dan denda 12 miliar. Dan kita juga harus ingat ya, Roy Suryo ini pernah melakukan tindak pidana yang sama. Ya, undang-undang IT juga berkaitan dengan masalah stupa. Berarti kalau dikaitkan dengan keadaan yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang dahulu, berarti Roy Suryo ini masuk dalam klaster residivis. Artinya hukuman bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Kalau dia kena 10 tahun, ya tinggal di sepertiganya berapa? 3 tahun. Berarti menjadi 12 tahun gitu. Itu. Nah, ini ada berita viral lagi nih ya, seorang Roy Suryo, ya, pakar telematika, bakal dikenakan sanksi 12 tahun penjara karena memberi pernyataan bahwasanya ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar bahwa Panci ya kan, akan dituntut dan divonis tidak main-main. Di atas 10 tahun, yaitu 12 tahun penjara. Hahaha. Kapok kawan, rasain ya. Ini menurut saya adalah ganjaran yang sepadan ya dengan fitnahan-fitnahan yang mereka layangkan selama ini kepada Pak Jokowi dan juga keluarganya. Hah? Kau pikir ya, orang yang kau fitnah itu tidak sakit hati, Panci, ya, tidak merasa merana hidupnya. Sakit hati, Panci, merana hidupnya ya. Apalagi teman-teman ya, si Panci ini kan sudah pernah dipenjara dan belum 5 tahun ya terkait kasus ITE. Jadi kasusnya sama. Jadi mau tidak mau ya kan, sekarang hukumannya harus lebih lama dari hukuman yang sudah pernah dia terima. Karena masuk kategori residivis kambuhan. Dan konon ya, si Panci sekarang mulai menyadari kesalahannya ya, dan meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli. Kata netizen, telat ya. Gak ada maaf bagimu Panci ya, kecuali penjara. Gak ada ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aduh ya, menarik ya tulisan di badan videonya. Dewa Panci terancam 12 tahun penjara dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Aduh, rasain kau. Lanjut. Polisi sudah bisa memegang buktinya gitu. Dan ingat pasal 35 itu ancaman hukumannya besar berat. Itu ancaman hukumannya 12 tahun dan denda 12 miliar. Dan kita juga harus ingat ya, Roy Suryo ini pernah melakukan tindak pidana yang sama. Ya, undang-undang IT juga berkaitan dengan masalah stupa. Berarti kalau dikaitkan dengan keadaan yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang dahulu, berarti Roy Suryo ini masuk dalam klaster residivis. Artinya hukuman bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Kalau dia kena 10 tahun, ya tinggal di sepertiganya berapa? 3 tahun. Berarti menjadi 12 tahun gitu. Itu. Nah,
Oke, berarti apa yang dilakukan oleh pihak penyidik kemarin dan diumumkan itu soal pasal-pasal itu sejauh ini menurut Bapak itu relevan dengan mereka apa yang mereka lakukan di lapangan gitu? Saya rasa harusnya relevan ya, karena saksi ahli 22 ahli dari berbagai disiplin ilmu itu kan harusnya sudah terukur bahwa itu memang ada suatu tindak pidana dan tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang dan sudah memenuhi unsur-unsur dan alat bukti. Jadi menurut saya kalau memang itu sudah diterapkan seperti itu rasanya sudah sangat tepat dilakukan. Karena saya yakin ya dengan kasus yang sedemikian besar, yang sedemikian luas, yang sedemikian ramai, polisi atau penyidik itu sangat hati-hati. Apalagi juga orang-orang yang dikatakan ahli, saksi dan lain sebagainya, alat bukti yang diajukan. Saya yakin itu bukan alat bukti atau saksi atau ahli yang sifatnya tidak jelas, tapi ini benar-benar orang-orang yang punya tolak ukur yang baik untuk menilai kasus ini gitu. Baik, dengan melihat menumpuknya pasal ini berjumlah 11 pasal, ini artinya akan terjadi banyak kegigihan saat pra-peradilan, karena di mana Roy Suryo dan teman-teman yang sudah tersangka ini, mereka akan melakukan pra-peradilan. Nah, di tengah gembar-gembor mereka ingin melakukan pra-peradilan, ada sejumlah dari mereka yang katakan Rismond yang terus memaksa agar pihak Pak Jokowi untuk segera menunjukkan ijazahnya gitu, menunjukkan ijazahnya kepada publik Indonesia. Sementara yang kita ketahui bahwa dalam pra-peradilan itu hanya bersifat menggugurkan perkara, bukan untuk menunjukkan ijazahnya bisa ditunjukkan pada saat di pengadilan nanti. Apakah seperti itu Bapak? Pandangan saya mungkin bisa keliru. Begini, ya ini menarik nih. Ini tempo hari juga saya udah pernah mengatakan dan ucapan saya sempat juga viral. Begini, kalau yang namanya kasus pidana, seseorang ya menuduh ya bahwa ijazahnya itu palsu, itu bukannya kewajiban orang yang punya ijazah, tapi siapa yang menuduh itu? Ya dia yang harus membuktikan. Pembuktiannya di mana? Ya di yang bersangkutan dong, gitu kan? Bukannya Pak Jokowi yang harus membuktikan. Dalam hal ini Roy Suryo. Itu prinsip hukum kok ya. Jadi siapa yang mendalilkan atau siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Itu prinsip hukum gitu. Jadi nggak bisa dibalik, Pak Jokowi harus membuktikan dan sebagainya. Nggak ada kewajiban gitu. Apalagi parameter yang kita lihat selama ini, dia kan selalu mengatakan bahwa saya ini sebagai seorang peneliti dan lain sebagainya. Ya buktikan dong kalau seorang peneliti. Bener nggak dia seorang peneliti? Apa yang diteliti? Ini kan juga absurd lah menurut saya ya. Karena kenapa? Loh, kalau memang dia seorang peneliti, dia harus sudah tahu dong ijazahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tulisannya seperti apa. Kan harusnya itu yang diteliti, bukan ijazah fotokopi yang sumbernya entah dari mana, dari entah berantah mana. Ya ini yang dijadikan pegangan. Itu namanya bukannya peneliti, itu namanya penjahat gitu loh. Ya kan? Karena yang namanya orang peneliti itu tadi, dia harus sudah dapat dokumennya, dia harus sudah dokumen yang benar ya dalam konteks ini. Keaslian dokumen itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian memang ada nilai-nilai yang perlu diragukan dan sebagainya. Kan baru dari situ gitu kan. Tapi ini kan udah diramaikan dulu ya dari ijazah yang istilahnya hasil dari fotokopi yang dibelas seolah-olah ini dinilai sama dia ini nggak benar dan lain sebagainya. Lalu bentuknya seperti apa? Kan ini menjadi wilayah jurang yang tidak jelas. Karena kenapa? Kok yang diteliti ijazah fotokopi ya kok bisa dijadikan bukti, bisa dijadikan pegangan? Dalam hukum yang namanya fotokopi itu bukan menjadi acuan alat bukti atau menjadi pegangan suatu dokumen bahwa itu adalah sebagai pembenar dari sebuah peristiwa pidana. Gitu. Makanya saya katakan ya, siapa yang menuduh dia harus membuktikan, bukan sebaliknya. Enak aja dong kalau begitu semua orang dituduhin aja, ya kan? Ya kita juga nggak mau dong dibegitukan, ya. Nah inilah parameter berpikir yang salah. Sekarang dia sendiri kebingungan, gitu. Oke. Like and follow. Nah, ya. Jadi barusan adalah penjelasannya dari seseorang yang bukan main-main, ya kan? Bahwa si Dewa Panji itu terancam penjara belasan tahun ya, bisa 12 tahun, tetapi saya juga berharap ya, lebih dari itu, minimal tambah 10 tahun lagi lah, 22 tahun gitu. Dan alasannya sudah disampaikan oleh pakar barusan ya kan, yang karena Panji sudah pernah dihukum. Nah itu harus dinaikkan hukumannya karena masuk kategori kambuhan. Lanjut. Nah, ini ada berita viral lagi nih ya, seorang Roy Suryo, ya pakar telematika, bakal dikenakan sanksi 12 tahun penjara karena memberi pernyataan bahwasanya ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nggak tahu nih benar apa tidaknya, atau sebuah meme aja gitu. Ya, beritanya masih simpang siur gitu kan, mengenai ijazah Jokowi ini.
Padahal Bapak Jokowinya tenang-tenang aja kelihatannya kan, gitu. Tidak ada, ya tahu sendirilah Bapak Jokowi santai, cool gitu. Ya kasih komentar aja ya, yang mana yang benar apa tidaknya gitu. Dan kalau konten ini bermanfaat ya, di follow aja jangan lupa ya. Karena nanti ada bakal berita-berita terbaru lainnya yang viral-viral lah. Wah, saya yang bikin salvok itu adalah tulisan di badan videonya ya, bukan komentar netizennya. Karena komentar netizennya hanya datar-datar saja, bahkan tidak berani memberikan sebuah pernyataan yang apa namanya itu, yang pede gitulah ya kan, terkait ijazah, keaslian ijazah Pak Jokowi. Saya tertarik dengan tulisan di badan videonya, Dewa Panci _2, maafkan saya Jokowi, ternyata ijazahnya asli. Beneran gak sih ini? Disampaikan oleh si Panci. Kalau benar-benar disampaikan oleh Panci, maka izinkan saya mengatakan telat, ora sudi. Enak aja. Lanjut. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Setelah Roy CS ditetapkan sebagai tersangka, orang-orang yang pro terhadap Roy CS ataupun para pendukung Roy CS, mereka merubah narasi, membuat narasi bahwa kok masyarakat bertanya malah dijadikan tersangka, mau dipenjarakan, mau dipidanakan. Tolong dong, bisa bedakan nggak yang namanya bertanya dengan menuduh? Mereka nggak pernah bertanya. Mereka menganalisa, meneliti, begitu keluar hasil, mereka keluar-keluar di sosial media, di podcast-podcast. 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan 11 triliun persen palsu. Apakah itu namanya bertanya? Itu bukan bertanya, itu namanya menuduh, kucluk. Itu menuduh namanya. Memang pernah suatu ketika mereka menggeruduk rumah Pak Jokowi, tapi tujuannya bukan bertanya, meminta ijazah Pak Jokowi ditunjukin. Tapi sebelum-sebelumnya mereka teriak-teriak, gantung Jokowi, seret Jokowi, penjarakan Jokowi. Bahkan lebih sadisnya lagi, Pak Jokowi mau di... Lalu kemudian datang ke rumah Pak Jokowi dengan ikat kepala adili Jokowi. Apakah itu bertanya? Tolong dong bedakan dong, kucluk. Nah, ya itu, ya kan? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, bikinlah narasi baru gitu ya, yang menggiring opini yang ujung-ujungnya itu menyudutkan Jokowi, ya kan? Menyudutkan pihak kepolisian, ya. Katanya hanya bertanya ijazahmu asli ataukah palsu, langsung dipenjara. Dia pikir masyarakat Indonesia ini mungkin bayi yang baru lahir gitu ya, yang gak ngerti apa-apa gitu. Kan kita semua tahu perbedaan antara bertanya, menjustifikasi, dan memfitnah, kan seperti itu. Bertanya, menghakimi, dan memfitnah. Nah mereka ini gak bertanya gitu loh. Kalau bertanya mana ada, bertanya aja dipolisikan gitu loh. Bertanya itu, tanda tanya itu dilindungi oleh hukum gitu loh. Itu bukan sebuah pernyataan, tapi pertanyaan. Ya tolong diingat, pernyataan dan pertanyaan itu adalah dua hal yang berbeda. Lanjut. Siap. Jadi bro ya, yang ditetapkan sebagai tersangka kan 8 orang tuh. Ya, betul. Yaitu Egis Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Royani, Fauzia Tiasuma, Rizal Fadila, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Rustam Effendi. Betul. Itu kenapa fotonya itu cuma 5? Mana foto Egis Sujana, DHL sama Kurnia Tri Royani? Silakan dijawab. Baik.
Untuk Tri Royani itu draftnya sudah ada, seperti undangan yang kami siarkan kan ada Kurnia. Tapi ternyata saat backdrop jadi, nggak saya cek detail, nggak ada, saya juga kaget. Yang kedua, kan ini kan harapannya Saudara Joko Widodo ketika melaporkan masyarakat, rakyat termasuk klien kami diam. Pertanyaannya, apakah tidak? Oh tidak, ternyata tetap. Yang kedua, mereka mau nyoba-nyoba nih, coba deh saya naikkan jadi tersangka. Siapa tahu orang-orang itu hanya kencang di media, kalau sudah tersangka mencret misalnya begitu. Tersangka ternyata tidak begitu loh. Bahkan mohon maaf kalau Saudara Joko Widodo mau mengcopy paste, merepetisi apa yang terjadi pada kasus Gus Nur dan Bambang Tri tanpa satupun lembar ijazah asli dan mau memenjarakan anak bangsa dari 6 tahun, 4 tahun dan hari ini sudah diberi amnesti oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Apakah itu akan menyebabkan dua hal? Pertama, apakah pemenjaraan itu mengubah dokumen yang palsu menjadi asli? Tidak. Yang kedua, setidak-tidaknya apakah akan bisa mengubah persepsi orang yang tadinya meyakini palsu menjadi asli? Apalagi justru orang makin yakin, oh ini bermasalah. Jin, kau Jin, aduh. Kalau udah tersangka mencret lah. Kau mau menutupi apa lagi? Kau mau bersembunyi di mana? Ya? Kau katakan bahwa klienmu semuanya kuat. Klienmu itu di penjara ya gara-gara kamu yang sok-sokan ya. Yang menantang-nantang ya. Hei Jokowi, jangan kau cabut laporanmu. Nggak dicabut beneran sama Jokowi. Ya kan, 8 klienmu langsung jadi tersangka. Sebentar lagi jadi terdakwa dan sebentar lagi jadi terpidana dengan hukuman minimal 12 tahun penjara. Alhamdulillah. Ayo Cret. Lanjut. Ya, sepertinya Saudara Jokowi dendam sekali begitu karena Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon yang masuk klaster akademisi ini didahulukan, padahal klaster pertama itu adalah para aktivis, yakni 5 orang yang memang sudah disebutkan. Begitu. Apa yang terjadi pada klien kami kan sebenarnya menegaskan memang telah terjadi kriminalisasi. Dan memang dulu ada 3 klaster di saat pelaporan, ada klaster akademisi, ada aktivis dan ada YouTuber atau media. Namun dalam proses penyelidikan dan penyidikan ternyata klaster media itu dihilangkan oleh penyidik dan memang tidak relevan karena orang hanya mempodcast seseorang kok bisa jadi terlapor begitu. Dan hari ini kita tahu ada 2 klaster pun ternyata yang didahulukan adalah klaster yang disasar. Sepertinya Saudara Jokowi dendam sekali begitu karena Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon yang masuk klaster akademisi ini didahulukan, padahal klaster pertama itu adalah para aktivis, yakni 5 orang yang memang sudah disebutkan. Begitu. Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, katanya Pak Jokowi dendam sekali nih. Apakah dengan penetapan status tersangka ini kasus soal ijazah palsu akan tamat menurut Anda? Iya, kalau kita lihat apa yang dibicarakan pada saat di Polda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin penetapan tersangka, tidak ada Pak Irjen Pol Asep, Pak Kapolda itu menyebutkan nama lengkap, semua inisial gitu loh. Tadi kan Bang Hosenuddin menyebutkan bahwa itu nama lengkap, tidak. Karena saya hadir di sana langsung, semuanya inisial. Saya pun juga mencari-cari siapa inisial nama tersebut. Ya, jadi itu clear untuk itu. Dan kalau kita lihat ya, ini kan sudah selesai dalam arti penyidikan itu. Sudah ada tersangka, pasal-pasal yang dikenakan pun juga disebutkan di situ. Ya, jadi jelas bahwasannya ini untuk pihak dari yang tersangka ya sah-sah saja, untuk penasehatnya itu penasehat pengacaranya itu bisa mengatakan demikian ya. Tapi yang jelas kalau apapun yang terjadi di sana ya kita harus terima. Dan apakah Pak Jokowi dendam? Tidak sama sekali, Davi. Pak Jokowi dari awal pertama pun juga membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ya, cuma mereka ini sangat tinggi hati. Saya pun juga secara pribadi mengatakan kepada sahabat saya Roy Suryo itu, ya seperti yang saya simpel, apa yang kamu cari sih Mas Roy untuk itu, ya kan? Ya, jadi sangat tinggi hati lah untuk itu. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarlah itu diselesaikan secara hukum dan kita lihat saja seperti apa nanti dalam proses tersangka itu, apakah ada penahanan langsung ataupun tidak, kita serahkan kepada penyidik. Begitu, Davi. Oke, Bang Ozi, tanggapan Anda, tinggi hati apa sih yang dicari?
Ya, yang pertama nampaknya Bung Andi Azwan itu buta atau tuli atau setidaknya tidak menonton prolog dari program tayangan ini, karena tadi update dari polisi terkait pemanggilan sudah dijelaskan nama-nama bukan inisial tapi lengkap sekali, juga dipanggil melalui 3 mekanisme. Saya kira ini yang menjadi kritik saya, dan saya kira pernyataan Bung Andi ini kelewat begitu. Nah, tapi saya ingin tegaskan memang dendam itu menjadi kesumat manakala Saudara Jokowi tidak mampu memaksa klien kami untuk bisa berdamai dan meminta maaf pada sesuatu yang tidak jelas dasar meminta maaf. Karena klien kami ini kan hanya melakukan penelitian, bahwa hasil penelitian itu tidak disukai oleh Saudara Joko Widodo, yakni kesimpulannya adalah palsu. Kesimpulan palsu itu dalam objek penelitian ilmiah juga kesimpulan atau nomenklatur yang biasa saja. Sekali lagi kami tegaskan bahwa seorang peneliti itu tidak pernah dia diperintahkan untuk berbohong. Dia hanya mengatakan apa yang hasil penelitiannya. Bahwa penelitian itu bisa benar, bisa keliru, itu hal yang lain. Tapi sayangnya objek penelitian utama yang ini semestinya ditegaskan pada publik, karena persoalan ini bukan hanya persoalan Roy Suryo, Rismon dan yang lain, tapi persoalan masyarakat, persoalan seluruh rakyat. Tapi sampai di proses Polda pun rupanya Polda hanya merevisi apa yang dilakukan oleh para Skip Mabes Polri, yakni hanya mengumumkan status tersangka namun tidak dijelaskan ya dokumen yang dipersoalkan itu ditunjukkan ini loh yang asli, sehingga seseorang menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, fitnah. Ijazah Jokowi palsu itu adalah menyerang kehormatan menjadi serendah-serendahnya. Nah, yang menjadi Kok bisa gitu loh mengatakan bahwa Jokowi itu dendam gitu ya. Itu di bagian depan tadi. Kalimat pertama yang saya ingat pernyataan si Tompel ini. Sepertinya Jokowi ini dendam sekali. Lah kok bisa kok muncul kata-kata seperti itu loh. Karena faktanya itu kalian gitu loh. Kalian yang mencaci, memaki, menghina, dan gak cukup di situ, memfitnah ijazah Jokowi palsu. Dan gak cukup kepada Pak Jokowi, Gibran kalian fitnah. Katanya gak lulus SMA, gak punya ijazah SMA. Nah ketika Pak Jokowi membawa ke ranah hukum, nah kemudian saat ini telah ditetapkan tersangka beberapa orang, kau mengatakan Jokowi dendam kali. Kalau Jokowi dendam emang kenapa? Kalau Jokowi dendam emang kenapa? Emang melanggar hukum dendam itu? Dendam kalau dilakukan secara prosedural ya nggak melanggar hukum gitu loh. Hah? Iyalah, lanjut. Tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Rapli Harun sedang berpidato. Rapli Harun bilang, ya, dia tidak menginginkan 8 kawannya yang sudah dijadikan tersangka akan ditahan pada tanggal 13 November. Jadi si Rapli bilang 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Sepakat? Ya nggak sepakat lah. Enak kali kau. Ya kalau seandainya pihak kepolisian merasa memang kawan-kawan kau itu perlu ditahan, ya ditahan. Nggak ada yang bisa ya melarangnya. Karena itu wewenang daripada pihak kepolisian, bukan wewenang kau. Memangnya kau pikir negara Republik Indonesia ini kau yang punya? Suka-suka kau aja. Terus dibilang si Rapli, perjalanannya masih panjang, berjuangnya masih panjang. Apa yang diperjuangkannya? Kata dia, ya masalah ijazah. Habis itu masalah impeachment buat Gibran. Ya, setuju kita impeach, setuju kita makzulkan. Rapli, sampai kiamat pun kau tidak akan pernah bisa memakzulkan Gibran Raka Buming Raka, karena Gibran dipilih oleh rakyat Indonesia dan tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Kusarankan sekali lagi sama kau Rapli, berulang-ulang kusarankan sama kau, kalau kau tidak suka sama pemimpin di negara Republik Indonesia ini, cabut saja kau. Kau dirikan negara sendiri, tapi jangan di Indonesia. Kau angkat si Anies itu jadi presidennya dan kau jadi wakil presidennya. Tapi jangan ya membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Karena rakyat Indonesia banyak mencintai negara Republik Indonesia ini dan mencintai presiden dan wakil presidennya sebagai ya pemimpin tertinggi di negara Republik Indonesia ini. Sementara kau hanya sampah masyarakat yang tidak punya kontribusi apapun dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Sadar diri kau. Ya, barusan adalah pernyataan Ibu Yohana mengomentari pernyataan seorang
idiotnya kagak ketulungan tetapi mengaku sebagai profesor ahli hukum tata negara yang menurut saya berdasarkan pengamatan cara dia berbicara, ya, kemudian gestur, kemudian mikro dan makro ekspresi, saya lebih menduga ya orang ini adalah ahli hukum tata boga. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.